Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Mantik dari kelas 12.8 akan mempresentasikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, jenis-jenis perusahaan berdasarkan kegiatan operasinya. Yang kedua, karakteristik perusahaan jasa. Yang ketiga, jenis-jenis bukti transaksi perusahaan jasa. Yang keempat, siklus akuntansi perusahaan jasa. Berdasarkan kegiatan operasinya, perusahaan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan jasa, dagang, dan industri. Yang pertama, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual atau memberi jasa kepada pihak lain atau masyarakat. Contohnya bank, asuransi, bengkel, salon, dan sebagainya. Yang kedua, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang, kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuk atau melakukan pengolahan tambahan. Contohnya toko, supermarket, dan sebagainya. Yang ketiga, perusahaan manufaktur atau perusahaan industri adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjualnya kepada pihak lain atau sering disebut perusahaan pabrikasi. Contohnya industri tekstil, industri karung, industri rokok, industri elektronik, dan sebagainya. Karakteristik perusahaan jasa diantaranya: 1. Kegiatan usahanya memberikan pelayanan jasa bagi pelanggan dengan menerima balas jasa. Yang kedua, pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan tidak diolah atau dijual kembali tetapi digunakan untuk memberikan pelayanan bagi pelanggan. Yang ketiga, pendapatan yang diperolehnya berasal dari penjualan jasa. Yang keempat, laba yang diperoleh perusahaan jasa berasal dari pendapatan jasa dikurangi dengan beban-beban yang telah dikeluarkan. Jenis-jenis bukti transaksi perusahaan jasa terdiri atas 2 macam, yaitu bukti internal dan bukti eksternal. Yang pertama, bukti internal merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan dan hanya digunakan di dalam perusahaan tersebut, misalnya memo. Yang kedua, bukti eksternal merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan maupun pihak di luar perusahaan yang digunakan di luar perusahaan tersebut. Misalnya, cek, nota, nota debit, nota kredit, kwitansi, dan faktur. 1. Cek adalah surat perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang ditunjuk di dalam cek tersebut. Yang kedua, nota adalah bukti pembelian maupun penjualan barang secara tunai. Yang ketiga, nota debit adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan atas pengembalian barang yang telah dibelinya. Yang keempat, nota kredit adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan atas penerimaan kembali barang yang telah dijualnya. Yang kelima, kwitansi adalah bukti yang menunjukkan penerimaan atau pengeluaran uang secara tunai. Yang keenam, faktur adalah bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, transaksi. Tahap pertama dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah mengumpulkan data-data keuangan yang valid, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Selanjutnya, jurnal umum. Setelah mengumpulkan semua transaksi keuangan secara detail, kemudian catat seluruh transaksi pada jurnal umum berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, posting buku besar. Setelah itu, pindahkan data tersebut dari jurnal umum ke buku besar. Golongkan data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun, dan lain sebagainya. Dengan begitu, seluruh transaksi pada jurnal yang berhubungan dengan kas akan masuk pada satu buku besar kas. Lalu, hitung saldo masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui total nilai akun. Selanjutnya, neraca saldo. Kegiatan akuntansi selanjutnya adalah membuat neraca saldo untuk menilai proses pencatatan data dari jurnal umum ke buku besar
Sudah benar adanya dengan cara membuat neraca saldo. Dan apabila jumlah debit dan kredit seimbang, itu artinya tidak ada kesalahan dalam penginputan data. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah menyusun jurnal penyesuaian yang dibuat saat terjadinya transaksi yang berpengaruh pada akun-akun perusahaan, misalnya penyusutan peralatan, uang sewa yang belum dilunasi, dan lain sebagainya. Di tahap ini, biasanya akan muncul akun-akun baru setelah adanya jurnal penyesuaian. Selanjutnya, neraca lajur. Neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan nantinya. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah tahapan kelima dari siklus akuntansi perusahaan jasa yang diantaranya berisi laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Dalam laporan laba rugi, semua pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan akan dihitung untuk mengetahui laba atau rugi yang diperoleh. Sedangkan dalam laporan neraca akan menampilkan semua posisi keuangan perusahaan dari sektor aset, utang, dan modal. Selanjutnya, jurnal penutup. Pada akhirnya, akun-akun perkiraan pada laporan perubahan modal dan laporan laba rugi yang ada pada perusahaan jasa akan ditutup. Akun-akun tersebut diantaranya adalah akun pendapatan, biaya dan beban, laba rugi, dan prive. Setiap akun perkiraan yang ditutup akan bersaldo Rp0 sehingga yang tersisa hanya akun perkiraan yang mempengaruhi neraca saja yang memiliki saldo. Selanjutnya, neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan. Yang selanjutnya, jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya adalah pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.